Ada yang nanya seberapa bahaya atau apakah memang ini ada efek-efek yang tidak baik dari konsep yang atau hipnoterapi ini? Nah, ini yang paling banyak sebetulnya. Banyak bahaya gak sih? Takut. Nah, yang saya mau bilang begini, jadi hipnoterapi itu bahaya gak? Enggak sama sekali. Iya. Jadi, bahkan kalau tanya ada efek sampingnya gak sih? Enggak juga. Enggak ada efek samping sama sekali. Nah, jadi hipnosis ini kan ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia nih. Nah, jadi kondisi hipnosis ini sebetulnya kondisi yang bisa didapatkan bahkan saat ini ya, kalau misalnya kita mau masuk dalam kondisi hipnosis bisa gak? Bisa. Nah, cuma memang di hipnoterapi ini ketika yang kan soalnya yang menterapi itu kan memang yang sudah certified ya, yang memang sudah jelas gitu. Nah, ketika dia memang sudah punya kompetensi seperti itu, nah ini bisa dibantu diarahkan. Jadi ada momen ketika tubuh manusia, bahkan ketika kita nih masuk dalam kondisi hipnosis. Nah, tapi ketika kita masuk itu kita mau diapain gitu? Cuma sekedar oh yaudah masuk selesai. Kan kondisi hipnosis itu kan kondisi yang jadi nyaman. Kondisi nyaman, kondisi relax yang mudah yang bisa untuk dikasih sugesti. Nah, kadang bisa nih kita masuk tanpa kita sadari. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Nah, ketika kita memang melakukan terapi ya dengan hipnoterapi, ketika kita masuk dalam kondisi ini bisa diarahkan dengan lebih baik. Nah, jadi makanya bisa membantu banyak hal nih. Gitu. Itu kalau kondisi. Nah, tadi kan tanya bahaya juga apa enggak gitu. Kadang orang tuh takut ya dengan hipnotis nih bahaya gak nanti disuruh macem-macem gitu. Nah, yang mau saya sampaikan juga ketika dia memang, jadi begini, hipnoterapi ini tidak menentang moral manusia. Jadi kalau kayak misalnya ketika dia dalam kondisi hipnosis, tiba-tiba saya bilang, ya coba buka baju gitu. Nah, itu kan apa ya, bertentangan dengan moral ya gitu. Ketika kita tahu nih, oh kita lagi, kan kalau di kamar mandi, kita mau mandi jelas gitu. Tapi kan ini nggak di kamar mandi gitu. Bahkan ini kan memang sedang dalam konteks berobat ya. Nah, pasti kan dalam pikiran kita itu kita tahu, nggak mungkin lah kita buka baju sembarangan gitu. Nah, bahkan nggak cuma hipnosis, kita ngapain juga kita tahu gitu. Itu nggak apa ya, kurang pantas lah gitu. Nah, ketika saya sampaikan sugesti seperti itu, ketika memang kita itu tahu nih, itu tuh nggak boleh. Secara moralnya. Iya, pasti nggak bakal dilakukan. Nggak dilakukan. Maksudnya tidak akan sampai sejauh itu. Betul. Jadi kondisi hipnosis itu bukan berarti apa yang diminta oleh terapisnya itu akan diikuti, enggak gitu. Nah, tapi makanya ini penting juga sebetulnya untuk mencari yang kompeten ya. Nah, jadi memang diarahkan. Jadi ketika memang sudah masuk kondisi itu, ya ini kan profesional ya. Jadi ketika dia sudah masuk dalam kondisi hipnosis, kemudian kita berikan terapi, kita berikan sugesti. Nggak cuma sugesti ya, ada beberapa terapi lainnya yang jadi modalitas di hipnoterapi. Gitu. Kalau bicara soal efektivitas, keberhasilannya, gitu. Apakah hipnoterapis itu selalu berhasil atau mungkin melalui proses atau tergantung seberapa lama itu dilakukan atau gimana tuh dok? Nah, kalau efektif apa enggak? Efektif banget kalau hipnoterapi. Nah, kalau misalnya dibilang nih berapa kali gitu, mungkin kan banyak yang bilang mesti berapa kali ya. Nah, kalau saya bilang ini depends ya, tergantung. Betul. Pertama tergantung kasus. Kita kan gampangnya begini. Ketika kadang dia butuh hipnoterapi, misalnya let's say dia mengatasi fobia. Kemudian dia bilang, nggak mungkin lah gitu. Atau misalnya dia bilang, masa dia pengen cepet, kan banyak ya. Kita kan pasti pengennya instan gitu. Ya, dia minta biar dalam 1 kali pertemuan bisa langsung sembuh fobianya gitu. Mungkin gak sih? Nah, yang saya mau tanya begini. Berapa lama dia sudah mengalami kondisi fobia? Apakah 1 hari dia mengalami kondisi ini? Kayaknya enggak. Mungkin dia bisa mengalami fobia udah bertahun-tahun. Nah, bayangin, dia udah ngalami fobia bertahun-tahun. Bisa gak sih tiba-tiba langsung sembuh dalam 1 kali pertemuan? Kayaknya agak sulit ya. Nah, tapi kalau saya mau bilang sih, at least biasanya butuh 2 kali pertemuan. Pertama kali kan memang untuk menterapi juga, kedua kali juga sambil lihat bagaimana prosesnya. Kalau misalnya memang sudah baik, ya bagus, berarti kan bisa dilanjutkan. Maksudnya dilanjutkan tanpa terapi lagi ya. Tapi kalau misalnya memang butuh sesi tambahan, tetap kan nanti kita lihat, kita catat perkembangannya. Gitu. Jadi
Tapi saya nggak berani menjanjikan 1 kali langsung sembuh, 2 kali enggak, balik lagi. Dan juga tergantung kemauan. Kadang ada yang misalnya ketika misalnya dia adiksi merokok, dia tahu itu nggak boleh, dia mau lepas. Nah, kita terapi nih. Kalau dia memang punya willing yang kuat, cukup 2 kali cukup itu. Walaupun dia sudah bertahun-tahun merokok, tiba-tiba dia berhenti, bisa. Nah, tapi kalau ternyata dia suka cheating, suka main-main lah gitu. Nah, sebenarnya juga berpengaruh dengan lingkungan ya. Nah, jadi bagaimana lingkungannya itu juga mempengaruhi kondisi pasien gitu. Nah, jika bagus, ya cukup 2 kali cukup. Tapi kalau bisa lebih, ada kemungkinan gitu. Yang paling normal, hipnoterapis ini digunakan untuk yang jenis masalah seperti apa sih, Dok? Banyak ya. Jadi sebetulnya kita ini tuh bukan kita, maksudnya hipnoterapi sendiri kan punya banyak sekali tahapan, kegunaan dan tahapan ya. Jadi kita bisa membantu, ini komplementari ya dengan misalnya pasien yang depresi, cemas, stres gitu. Atau bahkan mungkin yang butuh misalnya sulit tidur nih, ada gangguan tidur, itu bisa juga dibantu dengan hipnoterapi. Atau mungkin misalnya kita yang kurang pede. Nah, biasa sih kalau yang tergantung, balik lagi sih ya. Nah, kalau misalnya yang mau supaya bisa lebih pede, mau nih bisa untuk ngomong di depan gitu. Itu bisa ada self hypnosis. Jadi untuk empowering diri kita gitu. Nah, habis itu ada juga kayak misalnya orang tua yang punya anak nih, anaknya kok bermasalah gitu. Bisa gak di hipnoterapi? Bisa. Tapi nggak cuma anaknya. Orang tuanya ada kok istilah namanya hypnoparenting. Itu juga untuk membantu orang tuanya supaya mereka paham. Nah, bahkan ada juga nih hypnoslimming. Jadi kadang ada pasien-pasien yang mau diet gitu. Bantuan hipno bisa gak? Bisa. Habis itu misalnya bagi yang tenaga pendidik ya, dosen. Habis itu juga misalnya guru SD, SMP, SMA semua bisa. Nah, mau untuk membantu nih gimana sih? Bisa gak sih? Ada gak sih ilmu hipnonya? Ada. Hypno teaching ada. Jadi ini membantu. Jadi kita kasih basic-basic, kita kasih dasarnya, kita kasih pemahaman ke, kita bilangnya pasien atau klien ya. Kan tetap ya dia datang kan jadi sebagai pasien gitu. Kenapa? Ada yang salah apa enggak gitu. Nah, dia masuk tuh nanti untuk bagaimana ketika dia teaching, ketika dia mengajar, bahkan juga hypno public speaking. Dia kan dia mau nih untuk bisa public speaking dengan lebih baik. Ada gak ilmu? Ada. Gitu. Bahkan ya medical juga ada tadi ya, kan hipnoterapi medical. Bahkan yang cukup lagi populer saat ini tuh hypnobirthing. Nah, itu apa sih? Jadi bagi ibu-ibu hamil yang mau, kan kalau lahir tuh sakit ya. Persalinan tuh sakit. Sakit, saya banyak ngelihat ibu-ibu yang bersalin normal tuh wah sakit gitu. Nah, dengan teknik hipnosis ini bisa membantu. Bisa membantu. Ini kan dia membantu tanpa bius ya. Nah, tapi dengan hipnosis. Jadi ketika memang dia ingin melahirkan, nah tapi bukan pas dia mau melahirkan kita hipnosis, itu nggak efektif itu. Tapi dari sebelumnya. Jadi sejak dia kehamilan itu kita terapi dengan hipnoterapi, dengan hypnobirthing ya spesifiknya ya. Jadi kita terapi di sana sehingga waktu persalinan nanti lebih nyaman. Jadi untuk si ibu ini lebih nyaman, lebih tenang juga ketika menghadapi persalinan. Itu normalnya yang paling sering dilakukan. Ya. Dalam kasus-kasus lain ya bisa dibilang bahwa sebenarnya hipnoterapis ini membantu untuk bisa lebih membuat satu kondisi penyembuhan itu bisa lebih mudah dilakukan ya. Betul, tapi bahkan nggak cuma penyembuhan Pak. Kan kayak tadi yang saya bilang kayak semacam hypno teaching, public speaking itu kan dia nggak sakit, dia cuma kurang pede gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi lebih tepatnya kalau saya mau bilang sih hipnoterapi ini bisa, Pak Patrick nih lagi butuh apa sih? Dan ya tadi itu ya, empowering ya. Betul. Bisa gak? Bisa. Seperti memunculkan potensi-potensi yang sebenarnya kita miliki, tapi kadang-kadang kita tidak sadari itu. Betul. Ya kan gitu. Itu bisa sekali. Karena memang yang diurus dalam konteks ini adalah lebih kepada bagaimana cara kita berpikir ya. Betul. Jadi olah pikiran kita yang kita tingkatkan, kita maksimalkan di sana. Menarik sekali.